Kita ke Bang Sarman. Bang Sarman, jadi pengusaha sudah bagi-bagi THR ya Mas? Udah tenang ya Bang? Tapi kalau kita melihat kondisinya Bang Sarman, ini ada sih kalau di retail peningkatannya. Nah kalau dari catatan teman-teman kalian seperti apa evaluasi sebelum nanti kita ke Mas Ahmad Tauhid? Ya, pertama kita bersyukur nih. Tadi kita sudah mendengar dari Ketua Aprindo bahwa minggu ini sudah terjadi peningkatan yang signifikan. Dan all in tadi Betul, dikatakan, betul. bukan cuma makanan minuman tapi Nah, pakaian juga. cuman gini Brigita, kami ada catatan ada 6 faktor. Ya, faktor pertama bahwa memang kita ini masih dalam proses pemulihan. Dan saya sempat komunikasi dengan salah satu pedagang di Tanah Abang contohnya ya. Memang selalu dibandingkan dengan sebelum kita COVID. Tapi kecenderungannya sebenarnya 2020, 2011 sampai 2022 hingga 2023 sebenarnya kecenderungannya naik. Naik. Tapi selalu dibandingkan tidak seperti di tahun 2019 misalnya. Itu hal yang wajar. Itu sudah melalui memang bahwa ini dalam proses. Itu pertama. Yang kedua, bahwa akumulasi setelah 3 tahun kita melakukan mudik dengan pembatasan, maka akumulasi puncaknya tahun ini. Di mana 123,8 juta masyarakat kita akan melakukan mudik. Nah, saat ini kita lihat para masyarakat kita lebih mengutamakan dulu nih, ya, lebih mengutamakan dulu biaya untuk pulang kampung. Mungkin belanja retail mungkin belakangan. Mengutamakan dulu bagaimana mereka bisa sampai di kampung halaman. Itu yang kami lihat, itu yang kedua. Yang ketiga bahwa mengutamakan belanja pangan. Iya. Jadi mungkin fashion, sepatu, tas kemungkinan itu masih bisa tertunda. Tapi karena kita tahu kan bahwa isu makanan ini kan juga sempat ya, pokok pangan kita ini sempat juga bergejolak. Ya, jadi fluktuasinya sangat tinggi. Artinya masyarakat kita akhirnya lebih mengutamakan dulu mengamankan pangan. Ya, kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri ini. Kemudian tentu memang kita tahu bahwa masyarakat juga menyadari bahwa ekonomi kita juga saat ini juga kan memang sudah pulih tapi belum 100%. Ancaman kita masih ada. Yang pertama kita lihat bahwa masalah perang Rusia-Ukraina dengan gejolak ekonomi global ini juga masih menghantui ekonomi kita. Yang kedua muncul lagi yang namanya isu varian baru COVID. Ya. Ini juga membuat masyarakat kita juga agak sedikit lebih baik saving money, menyimpan uangnya. Nah, kemudian yang berikutnya kami lihat adalah masyarakat kita saat ini, kalaupun dia belanja retail atau oleh-oleh ke kampung, dia kecenderungannya membeli di daerah tujuan. Jadi kemungkinan retail di daerah tujuan juga akan meningkat. Daripada mereka belanja di Jakarta atau mungkin di daerah asal menjadi beban angkutan, lebih baik mereka di daerah tujuan. Nah, yang terakhir memang kita lihat dengan teknologi yang sangat canggih, ya, di mana saat ini juga ternyata belanja online juga udah sampai ke desa-desa. Ini juga menjadi tren baru, mengurangi belanja ke retail. Lebih baik mereka belanja online, pesan dari rumah, nyampe di kampung atau nyampe di rumah. Ini beberapa faktor yang kami lihat memang ada penjualan di retail itu tidak meningkat. Tapi kecenderungannya, ya tadi udah kita dengar meningkat. Hanya memang selalu dibandingkan dengan sebelum COVID. Begitu. Kecenderungannya meningkat, tapi apakah Indef mencatatnya demikian? Nanti kita coba tanya usai jeda, tetap bersama kami.